Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa kalian bisa mengisikan daftar hadir online yang telah di-share di grup kelas masing-masing. Tetap semangat dan simak baik-baik materi yang Ibu sampaikan. Oke? Nah, hari ini saya akan menerangkan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang KD 3.7, yaitu menganalisis tentang surat dinas. Nah, sebelum saya membahas tentang KD 3.7, saya akan review dulu sedikit tentang materi di pertemuan sebelumnya. Masih ingat tentang surat pribadi? Nah, apa sih surat pribadi itu? Ya, surat pribadi itu adalah surat secara personal yang ditujukan kepada saudara, keluarga, orang tua, atau sahabat. Itu surat pribadi. Dan surat pribadi itu menggunakan bahasa yang tidak resmi atau menggunakan bahasa yang keseharian karena surat pribadi. Oke. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, siswa dapat menguraikan pengertian surat dinas dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengklasifikasi jenis-jenis surat dinas dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengemukakan prosedur pembuatan surat dinas dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menganalisis permasalahan pembuatan surat dinas dengan tepat. Yang kelima, siswa dapat menyiapkan alat dan bahan dalam pembuatan surat dinas dengan tepat sesuai standar dengan tepat. Yang keenam, siswa dapat membuat konsep surat dinas dengan tepat dan benar sesuai kaidah dengan tepat. Dan yang ketujuh, siswa dapat membuat naskah surat dinas dengan tepat dan benar sesuai kaidah dengan tepat. Selanjutnya, nah ini, apa sih pengertian dari surat dinas itu? Nah, sesuai dengan namanya ya, dinas adalah surat resmi yang berkaitan dengan administrasi atau permasalahan kedinasan yang digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi sekolah atau kantor, baik pemerintah maupun swasta. Nah, kalau dinas ini ya untuk instansi. Kalau pribadi kan pribadi dari orang yang menulis surat tersebut. Selanjutnya, nah ini, bagaimana sih ciri-ciri dari surat dinas? Yang pertama, terdapat kepala surat dan nama instansi. Yang kedua, terdapat nomor surat, hal surat, dan lampiran. Yang ketiga, terdapat salam pembuka dan salam penutup. Yang keempat, menggunakan bahasa yang resmi atau baku menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Yang kelima, terdapat cap instansi pada surat. Nah, cap instansi itu seperti stempel dari instansi tersebut. Yang terakhir, boleh terdapat tembusan. Jika ada, dituliskan di bagian bawah sendiri, dan jika tidak ada, tidak perlu dituliskan. Baik, dari sini sudah paham ya? Selanjutnya, nah bagaimana sih fungsi atau kegunaan dari surat dinas? Yang pertama, sebagai dokumen atau bukti secara tertulis. Yang kedua, sebagai alat pengingat. Yang ketiga, sebagai bukti sejarah atas perkembangan suatu instansi. Yang keempat, sebagai pedoman kerja dalam bentuk surat perintah atau surat instruksi. Dan yang terakhir, sebagai arsip dari suatu instansi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih jenis-jenis dari surat dinas? Ada surat pemberitahuan, yaitu surat yang berisi tentang pemberitahuan dan ditujukan kepada semua orang. Yang kedua, ada surat undangan, surat yang isinya berupa pemberitahuan yang bersifat mengharapkan kehadiran seseorang atau sekelompok orang. Yang ketiga, ada surat kuasa, yaitu surat yang isinya pelimpahan wewenang dari seorang pejabat kepada seseorang yang ditugaskan atau yang diberi kuasa atas tugas tersebut.
Selanjutnya ada surat keterangan, surat yang isinya berguna menerangkan tentang aktivitas seseorang. Ada surat memo atau nota dinas, merupakan surat khusus yang dipergunakan secara intern di dalam suatu unit organisasi. Kemudian ada surat edaran, yaitu surat yang isinya pemberitahuan dan ditujukan kepada beberapa orang atau semua orang. Surat pengantar, yaitu surat yang mengantar sesuatu dengan maksud, agar orang yang menerimanya mengetahui maksud apa yang diterimanya. Ada surat perintah, yaitu jenis surat dinas yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau pihak yang berada di posisi atau jabatan lebih tinggi yang ditujukan kepada pihak atau instansi yang lebih rendah. Ada surat instruksi, yaitu berisi perintah dan ditunjuk berdasarkan peraturan yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Yang terakhir, ada surat tugas, yaitu surat yang datang dari pihak atau jabatan yang lebih tinggi posisinya untuk menugaskan kepada seorang atau sekelompok bawahan. Nah, ini adalah contoh dari salah satu surat dinas, yaitu ini ya, ada surat tugas. Di bagian atas sendiri adalah merupakan kepala surat atau kop surat. Kemudian ada ini ya, tentang hal surat, surat tugas, ada nomor surat. Nah, ini ada isi suratnya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini, saya akan memberikan tugas individu kepada kalian. Yang pertama, buatlah satu surat pribadi yang ditujukan ke saudara atau orang tua atau sahabat atau teman. Jadi pilih salah satu, sesuai pada materi yang telah dijelaskan sebelumnya di buku tulis korespondensi. Nah, untuk yang tugas pertama, kalian tulis secara baik dan benar dan rapi ya di buku tulis korespondensi. Dan yang kedua, kalian nih kerjakan buku LKS uji kompetensi halaman 68 sampai 72, Romawi 1 dan 2. Yang ketiga, kumpulkan paling lambat di sekolah tanggal 19 Januari 2021 di sekolah. Oke, nah kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah surat dinas juga disebut dengan surat resmi karena dikeluarkan oleh instansi atau suatu lembaga, sehingga dalam penulisan suratnya ada kolerasi atau hubungan antara peraturan instansi pemerintah atau lembaga tersebut yang telah ditetapkan dengan peraturan yang telah diputuskan oleh masing-masing departemen. Oke, jika ada pertanyaan, kalian bisa menyampaikan melalui WA atau menuliskan di kolom komentar. Oke, semoga materi hari ini bermanfaat. Jangan lupa kalian jaga kesehatan, jangan lupa makan, jaga jarak, pakai masker, menggunakan hand sanitizer maupun cuci tangan. Oke, marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan baca doa akhir pelajaran. Doa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.